Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, dan semua yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah banyak serta barokah. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Ibu, Bapak, dan yang rahmati Allah, mari kita tata diri kita sambut kesuksesan, kita sambut diri kita sukses, kita sambut sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal hifada wal ghina. Rabbana ya Rabbana ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yuhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin.
Hasbunallahu sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita tata hati kita, niat kita hari ini untuk sama-sama belajar. Kita niatkan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap ridho Allah. Kita jadikan ini kegiatan ini sebagai majelis untuk sama-sama belajar menuntut ilmu. Ya, kami juga sama-sama belajar ya, sama-sama belajar, kita semuanya sama-sama belajar. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang malu ya. Malu adalah sebagian dari iman. Malu adalah akhlaknya seorang muslim, akhlak orang Islam. Malu artinya malu berbuat yang melanggar agama, malu melaksanakan apa itu melanggar larang-larang agama, malu tidak melaksanakan perintah agama, malu sesuatu hal yang malu yang dilarang oleh agama. Itu lawan dari malu yaitu tidak malu atau tidak tahu malu gitu ya, atau biasanya dengan muka tembok begitu ya. Ia adalah yang memiliki keburukan ya, dia selalu melakukan keburukan secara terang-terangan, melakukan keburukan secara terang-terangan, tidak tahu malu atau muka tembok tadi. Ini yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal malaikat itu pun juga memiliki sifat malu, malu untuk berbuat salah, malu berbuat dosa, malu melanggar perintah agama. Ya, kita ya ini diterangkan yaitu setiap umatku pasti dimaafkan. Ya, setiap umatku, Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku pasti dimaafkan dosanya kecuali orang yang melakukan maksiat secara terang-terang. Yang tadi muka tembok tadi tidak tahu malu melakukan maksiat, melakukan keburukan, ya, tapi secara terang-terangan dia bangga melakukan dosa, bangga melakukan kesalahan. Dan sekarang ini kan banyak sekali yang kita di era-era seperti ini, era sosial media seperti ini, malah dalam rangka untuk memviralkan ini. Naudzubillahimin dari, maka kita harus kembali, kita harus memiliki sifat malu yang diperintahkan oleh agama, yang diperintahkan oleh Allah, dari Rasulullah SAW, karena malu adalah sebagian daripada iman. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui oleh manusia dari kalimat kenabian terdahulu adalah jika engkau tidak malu berbuat sesuka. Jadi kalau orang itu tidak malu, mereka akan berbuat sesukanya sendiri. Justru karena sifat malu itulah yang menghentikan ya, malu akhirnya terhenti untuk berbuat sesuka hatinya. Malu adalah apa makna malu? Malu yaitu perbuatan yang mencari segala apa yang dibenci. Maksudnya di sini tuh malu atas perbuatan yang segala perbuatan yang dibenci oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Malu berasal dari kata hayya, hayya artinya hidup. Hayya, malu berasal dari kata hayya. Dan ada juga yang berpendapat bahwa malu berasal dari kata hayya atau hayya artinya hujan. Kalau tadi hayya artinya hidup, hayya artinya dan hujan. Maknanya apa? Makna yang umum itu artinya hidup dan matinya hati seorang sangat dipengaruhi rasa atau sifat malu. Ya, hidup dan matinya hati seseorang sangat dipengaruhi oleh rasa malu, dipengaruhi oleh kadar kematian. Jadi kalau semakin semakin tinggi malunya, maka semakin tinggi semakin hidup hatinya. Maka rasa malu ini harus kita. Semakin tinggi rasa malunya, maka semakin sempurna keimanannya. Maka bisa disimpulkan bahwa orang yang memiliki akhlak malu, yaitu yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang tercela, yang melanggar agama, sehingga mampu menghalangi pribadinya dari melakukan dosa, melakukan maksiat, sehingga mencegah mencegah dari rasa malu itu, mencegah dari perbuatan yang melalaikan atau melanggar agama atau mungkin berbuat seenaknya sendiri atau uh, uh, mengambil hak-hak seseorang. Artinya itulah malu yang
termasuk di sini. Maka malu pun juga memiliki banyak keutamaan. Apa itu? Malu bisa mendatangkan kebaikan. Malu bisa mendatangkan kebaikan. Ya, sifat-sifat malu yang baik bisa malu itu mendatangkan suatu kebaikan semata-mata. Malu itu Rasulullah SAW bersabda, malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan. Jadi malu yang dimaksud di sini malu yang betul-betul malu berbuat hina, malu melakukan perbuatan yang tercela, menjauhkan diri dari sifat-sifat itu, menjauhkan diri dari sifat hina yang mendatangkan kebaikan. Kemudian malu adalah termasuk cabang dari keimanan. Rasulullah SAW juga bersabda, iman lebih tinggi. Ya, iman itu memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri gangguan di jalan, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Malu adalah salah satu cabang dari iman. Ya, malu berbuat salah, malu berdosa, malu berbuat maksiat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla cinta kepada orang-orang yang malu. Ini salah satu keutamaan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pemalu, Maha menutupi, artinya Maha memalu, Maha menutupi. Dia mencintai rasa malu dan ketertutupan. Apabila salah seorang dari kalian mandi, maka hendaklah ditutupi. Ya. Ya, artinya harus tertutup diri ya, tidak boleh terbuka. Ya. Sekarang sudah semua kamar mandinya tertutup ya. Mungkin zaman dulu belum tertutup ya, begitu. Kemudian malu juga termasuk akhlaknya para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seseorang, padahal para malaikat juga merasa malu terhadap malu kepada. Gitu. Kemudian malu adalah akhlak Islam. Tadi sudah saya singgung, ya sudah saya sampaikan. Jadi malu itu akhlak kita. Kalau kita mengaku beriman, berislam, maka rasa malu kita harus memiliki, kita tanamkan pada diri kita. Malu. Apa itu? Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah malu. Jadi akhlak Islam adalah malu. Malu, uh, malu. Kemudian malu termasuk dapat mencegah dari perbuatan maksiat. Yaitu suatu ya Rasulullah SAW bersabda, sungguh malu telah merugikanmu. Ada salah satu malu yang merugikanmu, yaitu biarkan dia karena malu termasuk iman. Ini malu sebagai pencegah. Ada salah seorang sahabat radhiyallahu anhu mengecam saudaranya dalam masalah malu. Ia berkata kepadanya, sungguh malu telah merugikanmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, biarkan dia karena malu termasuk iman. Gitu. Makanya bahwa orang itu berhenti dari perbuatan maksiat karena rasa malunya. Sehingga rasa malu itu seperti iman yang mencegah antara dia dan perbuatan maksiat. Kemudian juga malu senantiasa seiring dengan iman. Bila salah satunya tercabut, hilanglah yang lain. Jadi kalau sudah tidak ada malu, tidak ada rasa malu, berbicara apa, saya ingin sendiri, tidak ada malu, ya. Maka nah, saat paling iman juga hilang malu, dan iman senantiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lain. Malu, dan malu akan mengantarkan seorang ke surga, ya, karena keimanannya tadi. Malu adalah bagian dari iman, dan tempatnya adalah di surga. Dan malu adalah warisan para nabi. Warisan para nabi yang terdahulu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui manusia dari kalangan kenabian, yaitu, maksudnya di sini yaitu hikmah kenabian, yaitu sangat agung, mengajak kepada rasa malu, merupakan perkara yang diwariskan oleh para nabi. Sesungguhnya sifat malu senantiasa terpuji, dianggap baik, dan diperintahkan serta tidak boleh dihapus dari terdahulu. Itu ya, rasa malu. Masa gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian Nabi memerintahkan kita untuk makna malu, ya, yaitu apa? Malu jika engkau tidak merasa malu berbuat sesuatu. Jika kita tidak malu, maka kita akan berbuat sesuka kita sendiri. Ya, jika kita tidak malu, maka kita akan berbuat seenaknya sendiri. Maka kita memang diperintahkan memiliki rasa malu. Ya. Kemudian, tapi ada beberapa yang malu yang tidak
tidak boleh mendatangkan keburukan. Ada malu yang tidak boleh apa ya? Malu yang tercela. Tadi kan malu berbuat. Kalau malu yang semuanya kebaikan-kebaikan semua tadi ya. Tapi ada malu yang tercela. Ada yang tercela. Malu yang tidak boleh yang mendatangkan mudorotan. Malu yang tercela yaitu malu yang menyebabkan menyia-nyiakan hak. Bukanlah malu. Menyia-nyiakan hak ya. Bahkan ketidakmampuan dan kelemahan. Ini ya. Ketidakmampuan. Di antara sifat malu yang tercela adalah sifat malu menuntut ilmu. Malu menuntut ilmu, malu mengaji, malu membaca Al-Quran, malu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, malu menjadi malu berbicara depan umum, malu bertanya, malu malu sholat bersama, malu yang sesuatu intinya sesuatu kebaikan-kebaikan, malu malu mencari nafkah yang halal untuk keluarganya laki-laki, malu bekerja keras, ya malu-malu yang ini yang tentunya tidak boleh tentang itu. Maka tidak boleh malu menuntut ilmu ya, dan tidak boleh. Maka orang yang malu dan orang yang sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Itu ya, orang yang malu dan orang yang sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Maka sebaik-baik wanita adalah wanita yang seorang rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam ilmu agama. Jadi rasa harus dilawan. Kalau ada mungkin yang sifatnya kebaikan, malu itu harus dilawan. Tapi kalau yang sifatnya kemudorotan, maka itu boleh dipertahankan. Itu bagian dari iman. Jadi itu sekalian. Jadi mari kita kita tingkatkan ya. Setiap kita pasti ya. Jadi buah dari rasa malu apa? Ya, ada juga buah dari rasa malu. Buah dari masalah malu yaitu menjaga kehormatan. Siapa saja yang memiliki rasa malu, maka dia akhlaknya itu semakin baik. Ya, berlaku yang baik, ya dari buahnya, dari sifatnya, dia akan setia menepati janji, malu datang terlambat, malu melanggar aturan, malu tidak disiplin, gitu ya. Ada juga orang yang malas kan, cuek seenak sendiri, itu tidak boleh berkata yang seenak sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Itu harus malu, tidak boleh seperti itu. Harus memperhatikan habluminallahnya dan habluminannasnya ya, harus kepada sesama, malu kepada Allah dan malu kepada makhluknya. Bersikap yang malu terhadap sesama manusia di antaranya berkah mulia yang dapat dari membiasakan diri bersikap malu adalah yaitu terbiasa berperilaku terpuji, berbiasa menjauhi perilaku yang tercela. Sama itu berkah yang adalah selamat dari api neraka. Kenapa? Karena terjaga akhlaknya jadi mulia, yakni dengan cara senantiasa malu saat hendak mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena manusia memiliki tabiat yang baik dan tabiat yang buruk. Maka kita harus menghubungkan, kita kaitkan dengan Allah, hubungan hablumin Allahnya dan habluminan nasnya. Bila rasa malu itu lebih dominan, maka kuat pula perilaku baiknya. Sedangkan perilaku jeleknya, kalau malu itu dominan, maka perilaku jeleknya melemah. Saat sikap malu itu melemah, maka sikap buruknya juga akan menguat. Ya, itu. Jadi itu. Mudah-mudahan kita diberikan rasa malu, malu yang terpuji. Malu adalah salah satu wasiat yang disampaikan oleh para sifat malu semuanya terpuji dan senantiasa disyariatkan oleh para nabi. Maka inilah malu yang seluruhnya. Malu adalah sebagian dari rasa, malu adalah bagian dari iman, malu adalah cabang dari iman. Dan banyak sekali fadilah-fadilah dari malu ini. Mari kita uh, kelola malu kita arahkan yang positif, malu yang mencegah seorang dari malu yang menghindarkan diri kita dari berbuat yang tercela, dan malu yang malu untuk menuntut ilmu, malu sombong, itu malu yang apa itu malu semena-mena, itu malu berusaha keras, bekerja keras, itu harus kita buang. Sifat malu yang mencegah seseorang untuk menuntut ilmu, mencari kebenaran adalah malu yang tercela. Mari kita kelola malu kita kepada malu yang positif, malu yang baik yang diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan buah dari malu, yaitu kehormatan kita terjaga dan kita menjadi orang yang terpuji baik di mata Allah juga di mata manusia, tapi terutama di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan itu dari
saya pribadi. Mari kita bersama-sama memperbaiki diri dari rasa malu. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para pemimpin-pemimpin kita, wabil khusus orang tua kita, usaha-usaha kita, orang yang berbuat baik kepada kita, orang yang menzalimi kita, kita doakan semuanya. Semoga menjadi orang yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا فأصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلاثة الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبواب وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما فأشهد اليمين أشهد اليمين في سدر نادية في سدر مخضود وطرف منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عرفا أترابا بأشواك اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأشهد الشمال ما أشهد الشمال في سمين وحميم وظل من يحمون لا تورد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على امرأتهم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا مبعوثون وآتينا الأولين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون
فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزيد أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلنا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم فلا أقسم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يس لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أففي هذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لم تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونه ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم